Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azzaza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-khalila Ibrahima imama lana wa li sa'iril bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul azimul akbar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyafi'u fil mahsyari nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba adhumur rijsa wa tahara. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmul 'idil akbar, qad rafa'allahu qadrahu adharahu wa samahu yawmal hajjil akbar. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu lagi dengan salah satu hari yang sangat bersejarah dalam Islam, yakni hari raya Idul Adha atau yang sering disebut dengan hari raya Idul Kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan siapapun yang melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini seluruh dosanya, seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga siapapun yang melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini, semoga Allah berikan umur yang barokah, umur yang manfaat, rezeki yang melimpah, anak yang soleh dan solehah. Yang sedang sakit kita doakan disembuhkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan iman dan Islam, dan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita mengenang peristiwa sejarah yang agung melibatkan dua orang Rasul Allah yang tetap dikenang sepanjang zaman. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja, yang sang ayah yakni Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi bahwa ia harus mengorbankan Ismail putra kesayangannya. Tentu ada konflik batin yang bergejolak yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam antara kecintaan kepada anak dan antara ketaatan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar di atas cintanya kepada anak, lebih besar cintanya kepada istri, lebih besar cintanya kepada harta benda dan materi kedunia yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa mempedulikan konsekuensi apa yang akan terjadi sebagai akibat pelaksanaan perintah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak putranya dengan berdialog, dan ini sebagai bentuk komunikasi efektif antara sang ayah dengan anak dalam rangka mendidik, dalam rangka membina ikatan batin kasih sayang, ketaatan dan kepatuhan. Dalam dialognya seperti yang terlukis, tergambarkan dalam bahasa yang indah dan menyejukkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manam anni adzabahuka fanzur madza tara. Wahai anak kandungku, sembilan tulang cahaya mata dan buah hatiku, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi bahwa saya akan menyembelihmu. Maka pikirkan apa yang akan terjadi, yang akan menjadi keputusanmu. Ismail sebagai anak yang soleh, Ismail sebagai anak yang patuh, yang taat kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan Ismail, spontanitas menjawab, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tercinta,
Laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. InsyaAllah ayahanda akan menyaksikan sendiri bahwa ananda sabar serta tabah menghadapi ujian itu. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dalam peristiwa yang sangat mengharukan itu dan detik-detik yang amat dramatis, bukanlah Ismail yang tersembelih, karena dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ia mengganti dengan seekor kibas besar yang dibawa oleh malaikat, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Wa fadainahu bidilhin azim. Dan kami tebus dia, yaitu Ismail, dengan suatu sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah prolog sejarah berkurban. Maka sebagai epilog dari peristiwa penting itu, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi umat ini yang berkelebihan harta supaya melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha. Apa yang digelar Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam panggung sejarah peradaban manusia adalah mengorbankan anaknya secara manusiawi, yang menurut naluri dan pikiran orang biasa bahwa tugas itu adalah sesuatu yang amat sulit diterima. Akan tetapi buat keluarga Ibrahim alaihissalam, hal itu adalah suatu keniscayaan untuk dilakukan. Sikap yang seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khalil, sebagai imam, sebagai teladan dan idola. Kehormatan tersebut tidak mungkin diraih tanpa didampingi istri yang solehah, tanpa didampingi oleh seorang anak yang soleh, seperti yang digambarkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Perhatikanlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga buat keturunanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kurban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan, membutuhkan keikhlasan sebagai indikasi agar sifat-sifat kebidatangan yang sering mendominasi harus ditundukkan. Hikmah inilah yang diajarkan dalam berkurban, seperti yang digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi apa yang akan sampai kepadanya hanyalah ketakwaan. Demikianlah dia memperuntukkan binatang ternak itu bagimu. Semoga kamu mengagungkan Allah. Allah berkenan dengan petunjuknya kepadamu. Lalu berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Akhirnya marilah kita bersama-sama memusatkan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menundukkan kepala kita, memohon ampunan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah semua doa, semua hajat dan permohonan kami ya Allah ya mujibas sa'irin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qul rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bitaqwallah washkuruhu wa alamu annahum wallahu a'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma dfa'na al bala wal khala wal waba wal fahsya wal munkar waz zina wal bagh wasuyub al muhtalifa wasyadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ya'muru bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum.